Babak 886 bunuh 7 iblis dengan satu gerakan jatuh. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Chen Fan tahu bahwa Dewa Darah adalah dalang di balik tragedi itu. Dia perlu membasmi wabah dari sumbernya. Sekte Bloodfiend telah berhasil menciptakan 4 legiun Bloodfiend selama ribuan tahun. Namun, mereka telah dimusnahkan oleh Chen Fan dalam sehari. Itu adalah pukulan telak bagi Sekte Bloodfiend. Ledakan, Blade Ki merobek langit, fisik, kekuatan ilahi, dan kehendak ilahi Chen Fan dibatasi oleh kapasitas inti emasnya, dan hanya sebagian kecil dibandingkan dengan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, roda dewa memberinya energi tak terbatas, menjadikannya mesin penghancur abadi. Pasokan energi yang melimpah juga meningkatkan kekuatan pedang pemutus langit. Karat telah terkelupas dari badan pedang, memperlihatkan logam berkilau di bawahnya. Pedang tajam Ki melesat keluar dari permukaannya yang telah diremajakan, membelah udara. Chen Fan membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mencapai wilayah Tianlan. Sebagai pusat dunia, wilayah Tianlan adalah wilayah terluas dan terpadat penduduknya. Itu menjadi tuan rumah bagi sekte dan individu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perang telah mendatangkan malapetaka di negeri yang dulunya makmur ini. Kekuatan gabungan dari 7 sekte Fin menganggap wilayah Tianlan sebagai tujuan utama mereka. Melihat dari atas, Chen Fan melihat reruntuhan kota yang pernah menjadi permata mahkota wilayah tersebut. Di luar kota, gunung-gunung telah rata dan danau-danau mengering. Para penggarap wilayah Tianlan bertempur dengan gagah berani, mempertahankan setiap inci tanah mereka. Namun, mereka bukanlah tandingan kekuatan gabungan dari 7 sekte Fin. Tidak lama kemudian Chen Fan melihat kota leluhur keluarga Lin. Keluarga Lin adalah faksi paling kuat di wilayah Tianlan. Mereka telah menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, ke 5 wilayah lainnya. Tidak hanya leluhur Takong yang berasal dari keluarga bergengsi itu, tetapi juga leluhur Xian Kong dan Xuan Kong. Selain itu, keluarga Lin juga memiliki 3 pasukan penjaga, pengawal Tianlan, pengawal Zhenyu, dan pengawal Shanhai. Setiap penjaga terdiri dari lebih dari 100 penggarap inti emas. Saat bertarung bersama, mereka bisa menyaingi kekuatan 9 pengawal istana kerajaan Beihan. Mereka adalah pasukan mematikan yang dilatih menggunakan formasi pertempuran unik keluarga Lin. Formasi pertempuran itu dirahasiakan dengan baik dan hanya anggota keluarga inti yang memiliki akses ke sana. Formasi pertempuran adalah seni luar biasa yang digunakan oleh banyak sekte surgawi untuk mengendalikan Tianhuang. Lord Beihan dan Lord Yuanwu adalah individu yang kuat, tetapi kurangnya pengetahuan mereka dalam formasi pertempuran berarti mereka tidak akan pernah menjadi kekuatan yang paling kuat. Dewa Darah Dewa mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menatap kota leluhur keluarga Lin. Tembok kota setinggi beberapa ratus meter, menghentikan banyak pejuang dan penggarap iblis memasuki kota. Para iblis telah mengepung kota, 6 legiun terkuat telah memasang 6 susunan Dharma di berbagai sudut tembok kota. Jika saya tidak menyibukkan 4 wilayah lainnya, mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan saya. Pada saat itu, saya mungkin sudah menghentikan pengepungan. Ini adalah langkah cerdas untuk melenyapkan daerah-daerah yang lebih lemah terlebih dahulu. Master Sekte dan leluhur dari Sekte Pemakan Hati saling tersenyum. Di sekeliling mereka berdiri 5 iblis dengan penampilan mengintimidasi. Mereka tampak tidak kalah kuatnya dengan leluhur Patriark Takong. Mereka adalah Master Sekte dari 7 Sekte Iblis. Mereka berkumpul di luar kota. Leluhur keluarga Lin, penggarap agung 100 racun dari Sekte 100 racun berkata, setelah saya menaklukkan kota dan melenyapkan 3 penjaga keluarga Lin, wilayah Tianlan akan menjadi milik kita. Sekte lain mungkin mengirimkan penggarap sempurna kepada kita, tetapi ancaman mereka dapat diabaikan. Pada saat itu, kombinasi tongkat dan wortel sudah cukup untuk menundukkan mereka. Kota-kota di utara ini dekat dengan daerah tandus. Apakah kamu tidak melupakan keluarga Wang di sana? Kita mungkin kehilangan segalanya jika kita menyebabkan terlalu banyak keributan dan menggerakkan penguasa surgawi dari keluarga Wang, leluhur Patriark Pelahap Hati mengingatkan semua orang. Kata-katanya memberikan mantra keheningan pada Fin Lord lainnya. Tanah dari Sekte Fin disebut limbah Savage. Itu adalah tanah liar yang bisa dihuni di luar ratusan wilayah Tianhuang. Binatang buas yang mematikan berkeliaran di tanah tandus yang diselimuti gas beracun. Selama beberapa generasi, Sekte Fin telah mencoba memasuki wilayah lain,
namun mereka ditolak oleh keluarga Wang. Oleh karena itu, kemungkinan pasukan gabungan mampu mengalahkan keluarga Wang kali ini masih dipertanyakan. Aku benci leluhur iblis primordial dan sekte iblis besar karena kepengecutan mereka. Mereka melemparkan kami ke garis depan sebagai umpan meriam sementara mereka tetap berada di balik perlindungan. Jika penguasa surgawi keluarga Wang datang dengan harta surgawi mereka, kita akan hancur. Keluh Master Sekte dari Sekte Iblis Perang. Leluhur-leluhur pelahap hati mengertakkan gigi dan berkata, Dewa Darah, kapan pasukanmu akan tiba? Setelah 10 legiun kita bergabung, kita mungkin akhirnya bisa menembus kota leluhur keluarga Lin. Setelah itu, 5 wilayah akan kami kendalikan secara ketat. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, saya yakin Sekte Iblis Primordial akan datang membantu kami jika penggarap sempurna dari keluarga Wang muncul. Para Raja Iblis lainnya memandang ke arah Dewa Darah. Sekte Bloodfin adalah yang terkuat di antara 7 Sekte Fin. Ia memiliki 4 legiunnya sendiri sementara Sekte Iblis lainnya hanya memiliki 1 atau 2. Mereka akan menggulingkan kota tua China dalam waktu kurang dari 3 hari. Saya telah memerintahkan serangan terakhir dilakukan sekarang sebelum saya datang untuk bergabung dengan Anda. Saya pikir kita akan mendengar kabar baik kapan saja, kata Dewa Darah dengan percaya diri. Para Raja Iblis lainnya setuju dengannya. Mereka percaya pada kekuatan Bloodfin Legion ketika harus menghancurkan faksi kecil. 3 hari lebih dari cukup untuk menguasai kota. Ditambah lagi, ada kabar bahwa Chen Beixuan telah meninggal. Manusia tidak akan mempunyai peluang melawan 3 legiun iblis. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul di langit. Semburan kecemerlangan itu tidak hilang, sebaliknya, intensitasnya bertambah dalam hitungan detik. Dalam sekejap, cahayanya seterang matahari dan menembus peringkat iblis seperti aura pedang yang mematikan. Apa itu? Lord Bloodgod mendongak, kekhawatiran dan pertanyaan tertulis di seluruh wajahnya. Sementara itu, Tuan keluarga Lin dan 2 leluhur duduk di ujung meja di dalam kuil leluhur. Tetua keluarga Lin yang tak terhitung jumlahnya berdiri di samping mereka dengan wajah membeku. Para iblis telah membuat mereka tidak siap, dan mereka kehilangan arah. Mereka terpaksa bersembunyi di balik kota leluhur di bawah tembok dan di bawah perlindungan Grand Array yang kuat. Kami menerima laporan bahwa 5 dari 10 sekte besar Tianlan telah menanggapi permintaan bantuan kami. Namun, pasukan mereka dihentikan oleh 7 sekte iblis. Para iblis mengepung mereka dan memaksa 3 sekte untuk mengkhianati tujuan kami dan memusnahkan 2 sekte lainnya. Berikut adalah daftar semua penggarap sempurna yang masih bersedia bergabung dengan kami, kata seorang tetua berotot. Kekuatan gabungan Tianlan tidak lebih lemah dari 7 sekte iblis. Namun, kami hampir tidak punya waktu untuk mengumpulkan pasukan, apalagi melatih dan memobilisasi sumber daya. Kami terikat dengan kejadian di 2 puncak dunia berkat Chen Beixuan. Ini semua salahnya. Tuan keluarga Lin membanting meja, matanya berbinar. Sensi telah memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di 2 puncak dunia, bahwa Chen Fan telah menghadapi semua musuh sekaligus, bahwa dia telah membunuh 4 prajurit perkasa, juga membantai leluhur Patriark Takong. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Lin yang mau mempercayai hal itu, dan mereka menyalahkan Chen Fan atas kemunduran mereka. Hanya begitu, tanpa Chen Beixuan, semua pejuang perkasa kita masih hidup. Masing-masing dari mereka bisa memimpin tim pertempuran. Itu, dikombinasikan dengan 3 pengawal kita seharusnya bisa menyamakan kedudukan. Patriark leluhur Xuan Kong mendengus. Kebenciannya terhadap Chen Fan juga dirasakan oleh banyak orang lainnya, kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Mereka yakin bahwa Chen Fan lah yang menempatkan mereka di antara batu dan tempat yang sulit. Leluhur Patriark Xian Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lupakan, kami hanya bisa duduk-duduk dan menunggu penyelamatan keluarga Wang sekarang. Hati semua orang tenggelam ke dasar. 7 sekte iblis telah mengejutkan mereka. Mereka sangat tidak siap sehingga mereka tidak yakin apakah mereka bisa mempertahankan kota leluhur. Kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk melihat bantuan keluarga Wang tiba. Bahkan ketika semua orang menyesali situasi mereka, seseorang melihat ke kejauhan dan melihat awan gelap telah bergulung dan akan menghalangi matahari. Namun, sinar cahaya yang menyilaukan baru saja menembus awan gelap, mengeluarkan arai Dharma Sekte Fin yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Patriark leluhur Xian Kong bangkit. Sementara itu,
Banyak pembudidaya sedang memulihkan diri di dalam kota leluhur, mencoba mengumpulkan spirit ki sebanyak mungkin sebelum gelombang serangan berikutnya. Serangan musuh semakin sering dan meningkat dari hari ke hari. Mereka tahu bahwa kota itu cepat atau lambat akan jatuh. Namun, kilatan cahaya yang tiba-tiba menarik perhatian mereka dan mengirimkan seberkas cahaya ke dalam hati mereka. Di luar kota leluhur, jutaan iblis dari berbagai sekte telah berkumpul di gerbang, menunggu perintah untuk membuka gerbang kotanya. Mereka bingung melihat cahaya itu. Seorang gadis berpakaian putih yang baru saja tiba untuk membantu kota berteriak, "Tuan Guru, siapa itu?" Dia punya bola baja untuk menyerbu kamp pengepungan. Dia mendekati kematian. Orang-orang di sekitarnya mendongak dan melihat aura pedang berubah menjadi lebih terang, menghilangkan lebih banyak awan gelap hingga menciptakan retakan besar di tengahnya. Semburan energi yang menyilaukan keluar dari pedangnya saat ia menembus 7 Raja Iblis dalam satu gerakan. Sebelum Dewa Darah Dewa dan leluhur pelahap hati menyadari apa yang terjadi, tubuh mereka telah terpecah menjadi 2. Keheningan mematikan menyelimuti kota dan kamp pengepungan. Semua orang, baik itu para penggarap dari keluarga Lin, Sekte Fin, atau para pejuang yang telah menjawab panggilan bantuan keluarga Lin sangat terkejut. Tuan, apakah mereka mati?" Gadis berpakaian putih itu tergagap. "Ya, kami diselamatkan. Gurunya adalah seorang penggarap sempurna tingkat inti emas." Dia terkejut pada awalnya dan kemudian senyum lebar muncul di wajahnya. Chen Fan telah menyelamatkan mereka, dengan pedang Qi yang membentang bermil-mil. Dia telah membunuh 7 iblis dalam satu gerakan. Wilayah Tianlan merupakan negara bagian yang tak terhitung jumlahnya jauh dari wilayah Beihan, tetapi Chen Fan hanya menggunakan beberapa detik untuk sampai ke sana. Tebasan itu terjadi dari kota Tiongkok lama melalui 27 negara bagian, termasuk negara bagian Yan, negara bagian Yue, negara bagian Lin, dan negara bagian Sang, dan membawa energi sejati tertinggi yang telah dikembangkan oleh Chen Fan sejak ia menjadi penggarap inti emas. Awan petir dalam jarak ribuan mil terbuka. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya meninggal. 7 Finlord telah terbelah menjadi 2 bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Ya Tuhan, banyak petani yang tercengang. Bahkan para tetua dan senior keluarga Lin tidak dapat mempercayainya. Para penggarap iblis bahkan membeku menjadi patung. Para Finlord mati begitu saja. Bagaimana mungkin? Banyak tetua dari Sekte Pemakan Hati, Sekte Iblis Darah, dan Sekte Seribu Hantu menggelengkan kepala dan tidak dapat menerima apa yang baru saja mereka lihat. 7 Finlord adalah penguasa dari 7 Sekte Iblis di Savage Wastes. Yang terlemah di antara mereka masih sebanding dengan Raja Pedang dan Zhao Juexian, dan lebih kuat dari penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak. Adapun Dewa Darah Dewa yang kuat, itu misterius dan dikatakan tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana ketujuh tuan yang tak tertandingi itu bisa dibunuh dengan begitu mudah? Ini pasti hanya ilusi. Seseorang pasti telah membacakan mantra. Kata banyak penggarap Fin sempurna. Pemimpin keluarga Lin melompat kegirangan. Ini pasti tuan dari keluarga Wang. Hanya anggota keluarga bersejarah yang bisa sekuat ini. Saya ingin tahu apakah itu tetua mereka, pemimpin mereka atau leluhur. Dia hendak meminta penjaga untuk membuka barisan dan menyapa tuan dari keluarga Wang. Berhenti, ini sepertinya tidak benar, teriak patriark leluhur Xuankong. Saya rasa saya pernah melihat aura pedang ini di suatu tempat. Benar, keluarga Wang terkenal dengan seni tombaknya, bukan seni pedangnya. Dia seharusnya bukan seseorang dari keluarga Wang. Patriark leluhur Xiankong juga menggelengkan kepalanya. Sementara semua orang ragu, aura pedang menghilang dan seorang pemuda berambut hitam muncul. Dia tampak tampan. Rambutnya panjang dan dia mengenakan pakaian hitam. Ada pedang patah yang berkilauan di tangannya. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa itu adalah pedang yang menembus susunan 7 Sekte Iblis, membunuh ribuan penggarap iblis dan membelah 7 Raja Iblis menjadi 2. Pemuda itu berdiri dengan arogan di langit sambil memandangi para penggarap dan semua orang. Energi dahsyat seperti itu membuat takut para penggarap iblis dan penggarap sempurna yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Siapa dia? Apakah dia elit dari keluarga Wang? Pemimpin keluarga Lin bertanya-tanya. Seorang junior dari keluarga Lin tiba-tiba berteriak, bukankah dia Chen Beixuan, kultivator Tiongkok yang sempurna di wilayah Beihan? Ya, pedang patah di tangannya adalah pedang pemotong langit. Dulunya berada di tangan tetua agung Tiongkok, Xie Changying.
Saya pernah melihatnya di wilayah Beihan, kata sesepuh lainnya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua keraguan telah hilang. Jadi begitu, pantas saja aura pedangnya terlihat begitu familiar bagiku. Itu dari pedang pemutus langit milik Xie Changying. Kudengar itu sudah rusak dan tidak bisa menunjukkan kekuatan harta karun surgawi yang sebenarnya. Itulah sebabnya Xie Changying kalah beberapa kali dari Sekte Iblis Darah. Saya tidak percaya tebasan hari ini akan seperti serangan dari Dewa Surgawi. Apakah pedang pemutus langit sudah pulih? Kata Patriark leluhur Xuan Kong. Tuan, haruskah kita mengundang dia masuk? Seorang tetua berotot bertanya. Aula itu sunyi. Banyak orang di keluarga Lin tampak sedikit malu. Chen Fan telah membunuh leluhur Patriark Takong dan yang lainnya, yang menyebabkan invasi ke 5 wilayah oleh 7 sekte iblis dari Savage Wastes. Mereka seharusnya mengutuk Chen Fan, tetapi keluarga Lin telah terpojok saat ini dan Chen Fan memang kuat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin keluarga Lin, yang mengenakan jubah emas, tersenyum kecut dan berkata, baiklah, kita harus membuat rencana dulu. Pasukan Sekte Iblis masih di sini dan kami tidak yakin apakah 7 Raja Iblis benar-benar mati atau tidak. Bagaimana jika mereka menghancurkan kota setelah kita membuka susunannya? Banyak orang di dalam dan di luar kota yang terkejut. Chen Fan memandangi tubuh ketujuh Raja Iblis dan berkata, aku di sini hanya untuk membunuh Dewa Darah. Itu bukan urusanmu. Minggir sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Retakan. 7 Fin Lord menggunakan Fin Arts mereka untuk mengembalikan tubuh mereka menjadi utuh dan mereka menatap Chen Fan dengan kejam. Tidak ada seorang pun yang akan merasa senang setelah disayat tanpa alasan. Chen Fan sudah menduga ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Penggarap inti emas sulit untuk dibunuh, apalagi 7 tuan yang sekuat para elit di daftar panjang umur. Para Fin Lord itu pandai menggunakan Fin Arts dan punya berbagai cara untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Lord Bloodgut hanya bisa dibunuh dengan taktik khusus. Apakah menurutmu kami akan mendengarkanmu? Menurutmu kami ini siapa? Patriark leluhur dari sekte pemakan hati mencibir. Pedang Kimu mencapai 30.000 kaki dan kamu bahkan membunuh 7 Raja Iblis. Betapa kuatnya, kapan wilayah Tianlan memiliki tuan yang tiada taranya? Anda memiliki keberanian lebih dari Xian Kong dan Xuan Kong, kata War Fin Lord. Saudaraku, dia bukanlah seseorang dari wilayah Tianlan, tetapi penggarap sempurna Tiongkok yang membantu kami. Pedang patah di tangannya adalah pedang pemecah langit, harta surgawi Tiongkok. Kultivator Chen yang sempurna ada di sini untuk saya. Tuan Dewa Darah tersenyum. Dia juga memiliki rambut hitam dan tampak seperti pria tampan berusia 16 tahun. Namun, kulitnya sangat putih sehingga dia tampak seperti orang mati. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa pemuda ini adalah Dewa Darah yang terkenal. Chen Beixuan. Para Fin Lord terkejut. Nama Chen Fan telah beredar di seluruh wilayah dan bahkan orang-orang yang berada jauh di dalam Savage Wastes telah mendengar tentang dia. Dia telah membunuh Raja Pedang, menghancurkan kota kerajaan dan bahkan membunuh leluhur Takong dan beberapa orang lainnya. Dunia menganggapnya sebagai kultivator terbaik di 5 wilayah. Tapi yang paling jelas diketahui oleh para Raja Iblis adalah bahwa Chen Fan telah membunuh penguasa dari 5 wilayah dan memberi mereka kesempatan untuk menyerang wilayah Tianlan. Kultivator Chen yang sempurna, Anda telah membantu 7 sekte iblis. Aku masih belum mengucapkan terima kasih. Pemakan hati leluhur-leluhur yang pendek, yang memiliki rambut hijau acak-acakan, kepala besar dan anggota badan kecil, memberikan senyuman ramah, tetapi dia sepertinya mengejek Chen Fan. Fin Lord lainnya bergerak di sekitar Chen Fan dengan tenang dan menghalangi jalan keluarnya. Mereka tidak bisa bersantai saat menghadapi kultivator terkenal di 5 wilayah. Pedang pemutus langit di tangan Chen Fan menarik perhatian semua orang. Mereka semua merasakan pedang Qi yang menempuh jarak 30.000 mil. Jika ia tidak menggunakan banyak energinya untuk menembus lapisan arai, ketujuh Fin Lord itu mungkin sudah mati. Tinggalkan, atau mati. Chen Fan berkata dengan dingin. Dia hanya menatap Dewa Darah dan mengabaikan 6 orang lainnya. 7 Fin Lord sangat marah. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Kami tidak selemah leluhur Patriark Takong. Ratusan penatua racun terkekeh. Dentang. Chen Fan segera mengeluarkan pedang pemutus langit. Suara dentang pedang bergema. Pedang pemutus langit bersinar lebih terang. Ia mulai menjadi sekuat dulu, memancarkan energi yang menakutkan. Ayo pergi.
Kita tidak bisa membiarkan harta karun surgawinya pulih. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Tuan Dewa Darah berkata dengan kejam. Pemakan hati patriark leluhur, Penatua 100 racun, Raja Iblis Perang, dan yang lainnya mengerahkan diri. 7 Finki yang kuat dengan cepat melintas ke arah Chen Fan. Harta karun surgawi terlalu kuat. Jika ia benar-benar terbangun, itu akan sebanding dengan dewa surgawi. Pada saat itu, segala sesuatu dalam radius 1000 mil akan hancur dan bahkan 7 Raja Iblis tidak akan mampu menahan serangan mengerikan itu. Hanya Dewa Darah Dewa yang meragukannya. Bukankah pedang pemutus langit telah patah? Mengapa bisa beroperasi penuh? Bagaimana Chen Fan keluar dari 2 puncak dunia? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Ledakan, Finki yang kuat memenuhi radius 10 mil. Banyak penggarap iblis tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan hancur berkeping-keping. Hanya beberapa penggarap inti emas yang sempurna yang berhasil melarikan diri. Seni darah ilahi, seni yang memakan hati, 100 racun jiwa duri, seni melahap 1000 hantu. 7 Raja Iblis menggunakan seni mereka yang paling kuat pada saat yang bersamaan. 7 jenis energi dan Finki memblokir Chen Fan ke segala arah. Masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan Zhao Juexian. Yang paling kuat bahkan lebih kuat dari leluhur Patriark Takong. Jadi, ketujuh dari mereka yang bekerja bersama pasti akan menggemparkan dunia. Bahkan para elit teratas di Longevity Roll pun akan ketakutan. Faktanya, banyak penonton yang mengkhawatirkan Chen Fan. Tapi Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Dia menebas dengan pedang yang patah. Saat itu, seberkas cahaya bersinar. Itu seperti sinar matahari saat fajar menyingsing. Kemudian, tiba-tiba menjadi lebih terang, bersinar dalam jarak 100 mil seperti matahari. Finki dan True Energy didorong oleh pedang Qi. Ketika semua Finki menghilang, ekspresi terkejut dari 7 Fin Lord terungkap. Segala sesuatu dalam radius 100 mil membeku. Seperti lukisan, tapi ini baru babak pertama. Kemudian, Chen Fan mengayunkan pedangnya dengan lembut. Retakan, pada saat itu, jarak 100 mil dalam dimensi tersebut menjadi lubang hitam raksasa. Semua makhluk, material, dan makhluk dilenyapkan dan bahkan dimensinya pun hancur. Jadi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Bang, bang, bang. Ribuan pembudidaya iblis dalam jarak 100 mil segera hancur, kecuali penggarap inti emas yang disempurnakan. Bahkan tubuh ilahi dari penggarap sempurna dari Sekte Iblis hancur berkeping-keping. Inti emas dari yang lebih lemah tersedot ke dalam badai dimensional dan mereka tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan 7 Fin Lord hancur dalam sekejap. Namun ketujuh Raja Iblis juga mengetahui seni penghancur udara, jadi badai dimensional tidak menyedot mereka. Mereka merapal mantra untuk mereformasi tubuh ilahi mereka. Kemudian, pelahap hati patriark leluhur berubah menjadi bola lampu hijau dan dengan cepat menyerap Finki. Sebuah lengan tipis kemudian tumbuh dari bola ringan itu. Adapun Penatua 100 racun, dia menjadi serangga yang tak terhitung jumlahnya dan direformasi dalam sekejap. Fin Lord lainnya juga mencoba yang terbaik untuk bertahan. Hidup, Lord Bloodgut adalah yang paling sederhana. Tubuh bayangan merahnya tidak dapat dihancurkan dan dapat disembuhkan dalam hitungan detik. Namun, ketika 7 Fin Lord akhirnya pulih. Boom, 7 berkas cahaya keluar dari tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa lolos dari tebasan Chen Fan dengan begitu mudah? Sinar cahaya tersebar sepanjang jarak 100 mil. Seluruh tubuh mereka membawa Blade Qi Chen Fan dan akan meledak setelah direformasi. Chen Fan sudah siap menghadapi Tuan Inti Emas itu. Ark, tebasan itu terlalu kuat. 4 Fin Lord yang lebih lemah, termasuk leluhur pelahap hati dan tetua 100 racun, langsung mati. Inti emas mereka hancur dan jiwa ilahi mereka hancur. Mereka tidak dapat dilahirkan kembali lagi. Pada akhirnya, hanya Dewa Darah, Dewa Iblis Perang, dan Raja Merah yang selamat. Ketiganya adalah yang paling kuat, yang sebanding dengan leluhur Patriark Takong. Meski begitu, pedang Qi juga telah melukai tubuh ilahi mereka dan inti emas mereka retak. Berlari, ketiga Fin Lord segera berubah menjadi 3 sinar cahaya dengan warna berbeda dan mencoba melarikan diri. Mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani melawan lagi. Dia terlalu kuat dan menakutkan. Dia tidak bisa hanya menjadi penggarap inti emas. Bahkan para elit dari 10 wilayah surgawi tidak akan sekuat itu. Mengapa wilayah Beihan memiliki tuan seperti itu?
Mereka pikir, bukan hanya mereka, para penggarap di sekitar kota dan murid-murid 7 sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Chen Fan telah menangani serangan 7 Fin Lord hanya dengan tebasan. Taktik penghancuran udaranya, yang juga menciptakan lubang hitam, sangat menakutkan. Harta karun roh dan susunan apa yang bisa menahan serangan seperti itu? 7 Fin Lord memiliki banyak harta rahasia, tapi semuanya telah hancur berkeping-keping oleh badai dimensional. Mereka hanya bisa bertarung dengan tubuh ilahi mereka. Tanpa tubuh jiwa yang baru lahir atau tubuh ilahi yang tiada taranya, mustahil untuk bertahan dalam turbulensi. Chen Fan mengabaikannya dan segera membunuh War Fin Lord dan Red King. Dia bahkan memotong inti emas mereka menjadi 2. Pada akhirnya, dia muncul di belakang Dewa Darah. Sebelum saya datang, saya mendengar bahwa Dewa Darah telah hidup 5.000 tahun dan cukup kuat untuk bertarung dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Tetap saja, nampaknya kamu jauh lebih lemah dari yang diperkirakan. Chen Fan membunuh para Fin Lord dengan mudah, seolah-olah dia sedang membunuh semut. Faktanya, Chen Fan saat ini dapat membunuh pembudidaya dengan inti emas kelas 7 dengan mudah. Bahkan jika dia tidak menunjukkan wujud asli Xuan Wu dan 3 bentuk Dharma lainnya, kekuatan Dharma dan esensi sejati di tubuhnya juga dapat melenyapkannya, belum lagi dia juga memiliki pedang pemotong langit. Dewa Darah Dewa tahu keadaannya tidak menguntungkan, jadi ia mengeluarkan mantra pelarian darah Liu Ji dan melesat ke tempat yang jaraknya puluhan mil dan berada di dekat 6 pasukan. Tuan Dewa Darah, kamu terlalu lemah. Saya sangat kecewa. Chen Fan mengerutkan kening. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa jauh dia dari seorang penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya, tetapi Dewa Darah Dewa bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pun. Chen Fan kemudian menyerang dengan harta karun surgawi di tangannya. Ledakan, Blade Ki membelah langit dan energi yang kuat membuat takut semua makhluk dalam jarak beberapa ratus mil. Mereka semua berlutut di tanah. Ledakan, Dewa Darah tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengayunkan tubuhnya dan Dewa Darah raksasa setinggi 10.000 kaki bangkit dari sana. Dewa Darah memiliki 3 wajah dan 6 lengan. Salah satu wajah tampak marah, satu tampak serius, dan satu lagi tampak bersemangat. Keenam, lengannya masing-masing memiliki segel Dharma, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Jika tidak dikelilingi oleh Fin Qi, orang akan mengira itu adalah Buddha. Besar, mata Chen Fan berbinar dan aura pedangnya menjadi lebih cerah. Pedang pemutus langit mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah memisahkan langit dan bumi. Hanya ada aura pedang yang tersisa di langit dan Chen Fan menebasnya. Retakan, Dewa Darah bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum ia hancur berkeping-keping. Itu menjadi ribuan bayangan merah yang menimpa Dewa Darah Dewa. Tuan Dewa Darah sangat ketakutan. Ia berteriak, "Tolong jangan bunuh saya. Saya tidak menyimpan dendam terhadap orang Tiongkok. Aku hanya mengikuti perintah dari seseorang." Chen Fan berhenti. Dewa Darah Dewa dengan cepat melanjutkan, "Seseorang dari Tanah Suci Tiongkok meminta sekte jahat di Limbah Savage untuk memusnahkan orang Tiongkok. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bersumpah aku tidak akan pernah datang ke 5 daerah tandus lagi dan aku akan memberitahumu segalanya tentang orang itu." Benar-benar, Chen Fan tidak pernah berpikir bahwa akan ada rahasia di balik invasi tersebut, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia bisa membunuh siapapun yang datang untuk bertarung dengannya. Ledakan, bilah ki dari pedang pemutus langit jatuh lagi dan aura bilahnya cukup tajam untuk membunuh seorang penggarap inti emas. Tuan Dewa Darah tidak menyangka Chen Fan akan sekejam itu. Itu benar-benar hancur, dan tidak dapat membentuk kembali tubuh bayangan merah. Jiwa surgawinya terbungkus inti emas dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, tetapi Chen Fan menangkapnya. Setelah membunuh Dewa Darah, Chen Fan mendongak. Masih ada beberapa juta penggarap iblis dan tetua dari 7 sekte iblis di luar kota. Mereka semua terdiam setelah menghadapi pedang Qi Chen Fan yang kuat. Semua orang tercengang, bahkan 6 pasukan sekte iblis ragu-ragu. Para penggarap keluarga Lin ketakutan, dan pemimpin mereka melihat pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Chen Fan menjentikkan pedangnya dengan rasa dingin di matanya. "Karena kamu di sini, jangan pergi. Anda kebetulan menyerang tempat yang salah." Kemudian, Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya murni, hanya diisi dengan pedang Qi yang kuat. Sinar cahaya terbang mengelilingi langit seperti seekor naga. Para penggarap dari 7 sekte iblis ingin melawan pada awalnya.
Ratusan penggarap inti emas di antara pasukan mengepung Chen Fan dan mencoba menghancurkannya. Sayangnya, mereka rentan saat menghadapi Chen Fan, yang memiliki harta karun surgawi dan sekuat penggarap jiwa yang baru lahir. Desir, sinar cahaya melintas ribuan mil. Setiap kali cahaya bersinar, ribuan penggarap iblis terbunuh. Hanya dalam beberapa detik, beberapa ratus ribu petani telah meninggal. Pada akhirnya, Chen Fan bergabung dengan pedang tersebut dan menjadi aura pedang yang tebalnya 100 meter dan panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Energinya dengan cepat mencapai jarak beberapa ratus mil. Bang, bang, bang. Aura pedang menembus 6 susunan dan 6 pasukan dimusnahkan. Segalanya menjadi sia-sia di hadapan pedang pemutus langit. Harta karun surgawi ini hampir tidak bisa dihancurkan di tangan Chen Fan. Semua harta karun roh, armor roh, dan susunannya dapat dipatahkan dengan mudah oleh pedang pemutus langit. Pada akhirnya, para penggarap dari 7 sekte iblis dan tetua mereka mulai mundur, tetapi bagaimana Chen Fan membiarkan material tertinggi itu lolos? Dia membuang 7 spanduk iblis surgawi yang kosong. 7 energi hitam melintas di sekitar medan perang dan menyerap vitalitas para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua yang paling kuat telah terbunuh setelah Chen Fan menyusul. Hanya sejumlah kecil petani yang berhasil melarikan diri, sementara sebagian besar murid dan tetua dari 7 sekte iblis telah meninggal. 7 panji iblis surgawi menjadi panji tak tertandingi yang dikelilingi oleh api iblis, ki hantu, dan api merah. 5 spanduk dari iblis kuno, 3 dari Bloodfiends dan 7 dari kelompok ini. Saya sudah punya 15 spanduk jadi saya hanya butuh 3 spanduk lagi. Sepertinya 18 arai iblis surgawiku akan segera selesai. Chen Fan mengambil kembali spanduk itu dan tersenyum. Sementara itu, banyak sekali kultivator di wilayah Tianlan yang terdiam. Leluhur Patriark Xian Kong juga memandang pemuda yang dikelilingi oleh 7 spanduk dengan kagum. Kalender Tianhuang, tahun 129.653. Chen Fan keluar dari 2 puncak dunia, membunuh 7 raja iblis dan memusnahkan 7 sekte iblis dari limbah Savage. Begitu berita ini tersebar, kelima daerah tandus merasa tercengang. Setelah kekuatan utama dari Sekte Fin dilenyapkan, para kultivator dari 5 daerah tandus utama melawan para penjajah, menghabisi para iblis yang tersisa satu demi satu. Anggota keluarga Lin memimpin, membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, hanya sedikit kultivator sempurna dari Sekte Fin yang kembali ke Savage Wastes dalam keadaan utuh. Berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Tianlan. Semua orang mendengar cerita tentang penampilan kekuatan luar biasa Chen Fan yang mengusir musuh. Banyak orang mengusulkan untuk menyebut Chen Fan sebagai penguasa 5 negeri. Penguasa Beihan, Yuanwu, dan Muling tidak dapat melakukan apapun untuk menahan invasi 7 sekte iblis, meninggalkan keluarga Lin bertarung sendirian. Namun, penggarap sempurna Chen kembali dari barat dan membunuh 7 raja iblis dalam satu gerakan. Siapa lagi yang lebih layak menyandang gelar ini? Namun, hal tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pemimpin dari 5 wilayah, seperti Lord Yuanwu dan Lord Mulin. Khawatir akan kekuatan Chen Fan, mereka menyetujui proposal tersebut pada awalnya, tetapi mencoba segala cara untuk menghentikan realisasinya. Sementara itu, Chen Fan telah kembali ke kota tua China. Selamat datang kembali, penggarap sempurna, Penatua Xie Changying menyambutnya. Kami memberi hormat kepada Anda, kultivator Chen yang sempurna. Master Sekte dari 6 gua surga utama, dan para pemimpin keluarga besar berdiri di belakang Xie Changyin dan menyapa Chen Fan. Chen Fan melihat penggarap inti emas tahap akhir yang kuat di antara kerumunan. Kultivator Chen yang sempurna, ini adalah Penatua Agung dari Sekte Sukong, kultivator sempurna Taiksu. Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan kami dan memutuskan hubungannya dengan 7 sekte iblis, kata Xie Changying. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Penggarap sempurna Taiksu berusia lebih dari 2000 tahun. Rambut putih halusnya membingkai wajah yang terlihat sangat muda. Dia telah memperhatikan ejekan dalam kata-kata Xie Changying, tapi itu tidak mengganggunya. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa Chen Fan dengan membungkuk. Nama saya Taiksu, senang bertemu dengan Anda penggarap sempurna. Melihatmu mengusir kejahatan dari dunia ini adalah sebuah peringatan bagiku. Bolehkah saya menyarankan tindakan? Anda dapat memanfaatkan momentum kemenangan Anda dan mengklaim kursi kekuasaan di wilayah Tianlan. Mungkin di bawah pemerintahanmu,
kelima negeri itu pada akhirnya akan setara dengan wilayah surgawi. Kata-kata kultivator sempurna Taiksu mengejutkan semua orang. Semua orang masih bergembira setelah kemenangan mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Mereka semua sepakat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyatukan kelima wilayah tersebut. Xuan Mingzi dari Gua Tianji menimpali, Tuan Beihan telah meninggal, keluarga Lin berantakan, dan Tuan Peternakan Jiwa telah kehilangan prestise sejak dia menyerahkan tanahnya. Bahkan wilayah Xuan Feng pun hancur. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menyatukan 5 wilayah di bawah satu pemerintahan. Anda baru saja meraih kemenangan dan memenangkan hati rakyat, jika Anda mengklaim kursi kekuasaan sekarang, tidak ada yang berani menentang Anda. Sebuah cahaya muncul di mata banyak orang. Pandangan mereka pada Chen Fan menjadi lebih penuh hormat saat napas sesepuh itu menjadi berat karena harapan. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia adalah satu individu dan Tiongkok akan tetap menjadi kelompok lemah dengan hanya satu pejuang yang kuat. Namun, jika Chen Fan menjadi penguasa 5 negeri, orang Tionghoa juga akan menjadi grup paling bergengsi di 5 wilayah. Ini akan menempatkan balapan yang tidak mencolok di anta berantah, langsung menjadi pusat perhatian di tengah panggung. Pada saat itu, setiap orang Tionghoa akan hidup di bawah lingkaran kerajaan. Bahkan tangan Grand Elder Xie Changying mulai bergetar karena kegembiraan. Namun, cahaya redup melintas di mata Zhao Juexian. Tapi dia langsung menyembunyikannya dari semua orang. Mari kita bicarakan nanti, kata Chen Fan. Chen Fan pergi ke kuil utama untuk bertemu teman-teman lamanya. Mu Hongti, Yun Yier, Lin Wuhua dan banyak pelayan menyambutnya dengan penuh semangat pada awalnya. Setelah beberapa saat, kegembiraan itu berubah menjadi kewaspadaan. Baik itu Yun Yier atau Mu Hongti, wajah mereka dipenuhi rasa hormat, dan kata-kata mereka menjadi semakin singkat. Pada saat itu, Chen Fan adalah orang paling berkuasa di 5 wilayah dan banyak orang bahkan menganggapnya sebagai dewa surgawi. Dia kemungkinan besar akan menjadi penguasa 5 negeri. Mereka tidak akan bertindak sembarangan di depan kelas berat seperti itu. Sekalipun mereka menginginkannya, para tetua dan majikan mereka tidak akan menasihati mereka untuk tidak melakukannya. Faktanya, keluargamu, keluarga Yun, dan Gua Surga Xuanming telah setuju untuk menawarkan ketiga gadis itu kepada Chen Fan sebagai istrinya. Pikiran untuk menikahi Chen Fan membuat Mu Hongti tersipu. Namun, Lin Wuhua tetap tegar dan tidak menyetujui gagasan keluarganya. Old Ding bergegas menemui Chen Fan begitu dia melihatnya. Tuan, kamu akhirnya kembali. Xiao Mang dibawa pergi oleh wanita aneh itu 3 tahun lalu dan belum kembali ke rumah. Saya tidak punya kabar tentang dia. Tolong, Tuan, bawa dia pulang. Dia masih muda, saya khawatir orang-orang akan memanfaatkannya. Petik 2. Ding Tua selalu memperlakukan Xiao Mang seperti putrinya sendiri. Air mata mengalir dari matanya saat dia berbicara. Chen Fan menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Penatua Xie Changying juga mendekati Chen Fan dan berkata dengan malu, Sensi datang ke sini 3 tahun lalu. Dia bilang dia akan membawa gadis itu kembali ke wilayah surgawi reinkarnasi atas perintahmu. Gadis itu tidak ingin pergi, tapi kami juga tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Jadi pada akhirnya kami membiarkan Sensi membawanya. Saya memang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Xiao Mang memiliki Divine Meridian yang berharga. Terlalu berbahaya baginya untuk tinggal bersamamu. Sensi adalah master sekte reinkarnasi di masa depan, dan cukup kuat untuk melindunginya. Chen Fan mengangguk. Saat dia kembali ke Tianhuang, Chen Fan menyadari bahwa mutiara Dinghai telah hilang. Dia langsung tahu bahwa Sensi telah membawa mutiara Dinghai dan Xiao Mang pergi bersamanya. Namun, dia tidak khawatir dengan hilangnya mereka. Dia sendiri yang menciptakan artefak itu, jadi dia bisa menemukannya dengan mudah jika dia mau. Chen Fan mondar-mandir ke sisi lain kuil, dan memperhatikan bahwa Xie Changying masih di sana, menggigit lidahnya saat dia berusaha menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya tidak mengikuti rencana kultivator sempurna Taiksu dan menjadi penguasa Tianlan? Sebelum Xie Changying dapat mengatakan apapun, Penatua mulai langsung memulai percakapan. Itu benar, Tuan Naga Merah ada di sini hari ini dan dia menyebutkan hal yang sama. Dengan prestise dan kedudukan Anda, siapa yang akan menantang Anda? Tuan Yuan Wu, atau Tuan Peternakan Roh? Bahkan keluarga Lin tidak bisa menahan guntur yang dahsyat, apalagi mereka. Qin Hao tetap diam,
tapi dia setuju dengan yang lebih tua. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menatap lukisan leluhur Tiongkok. Dia berkata dengan suara yang tenang dan sejuk, katakan padaku, mana yang menurutmu lebih kuat, Neonatus esensi penguasa surgawi atau penguasa Tianlan? Semua orang bingung dengan betapa jelasnya jawabannya. Xie Changying menjawab dengan alis berkerut, tentu saja Dewa Surgawi lebih berkuasa. Keluarga Wang mengklaim dominasi Tianhuang semata-mata karena ada Dewa Surgawi di antara mereka. Kelima wilayah tersebut berada di bawah sayapnya. Siapapun yang mampu menjadi Dewa Surgawi lebih penting bagi kami daripada Patriark Leluhur Inti Emas. Memang, mengapa saya bergabung dengan jajaran Lord Beihan dan Lord Spirit Husbandry sementara saya bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir? Begitu saya mencapai formasi jiwa, saya akan menjadi kultivator terhebat di planet ini. Apa jadinya wilayah tandus bagiku saat itu? Chen Fan menghela nafas. Semua orang akhirnya mengerti maksud Chen Fan. Mereka menyadari bahwa Chen Fan bahkan tidak menganggap pusat kekuasaan di wilayah Tianlan layak pada masanya. Keluarga kerajaan di wilayah Beihan memiliki garis keturunan piton penelan langit. Begitu mereka menguasai seninya, mereka bisa sekuat penggarap jiwa yang baru lahir. Keluarga Lin di wilayah Tianlan memiliki generasi kultivator yang luar biasa, belum lagi 3 leluhur yang perkasa. Lord Spirit Husbandry dapat menelusuri garis keturunannya hingga ke serigala surgawi, dan barisan mereka dipenuhi oleh penggarap inti emas. Keluarga kerajaan Yuan Wu dan sekte Xuan Feng keduanya memiliki keunggulan unik masing-masing. Tapi apa yang kita punya? Chen Fan berbalik dan memandang semua orang dengan tatapan dingin. Kami bahkan tidak memiliki satupun penggarap inti emas. Sekalipun kita mengklaim kursi kekuasaan, kita hanya akan memanaskannya demi orang lain. Apa yang akan terjadi padamu ketika aku meninggalkan dunia ini? Chen Fan mendengus. Kata-katanya membuat malu para tetua. Keringat membasahi wajah mereka. Xuan Mingzi mengangguk setuju. Semua keluarga kerajaan di 5 wilayah membanggakan kemampuan mereka yang kuat, dan dibutuhkan kelompok yang sama kuatnya untuk membendung mereka. Jika orang Tionghoa terus dibatasi oleh garis keturunannya, tidak bisa menonjol, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Sekarang pergilah. Pikirkan tentang apa yang baru saja saya katakan, kata Chen Fan dengan gelombang penolakan. Para tetua segera keluar dari kuil. Sebelum Xie Changying meninggalkan ruangan, Chen Fan memanggilnya. Tetua Agung, saya perlu berbicara dengan Anda tentang masalah keterbatasan garis darah Anda. Xie Changying terkejut pada awalnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka tidak sendirian, Tuan Zhao Juexian juga bersama mereka. Chen Fan berkata dengan suara dingin, Zhao Juexian, saya menyimpan banyak pertanyaan dalam diri saya selama 3 tahun ini, dan saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk memberi saya beberapa jawaban. Apa yang terjadi dengan orang Tiongkok? Bagaimana mereka bisa terjatuh dari kasih karunia? Di manakah penguasa Ki Surgawi dan apa yang terjadi dengan wilayah surgawi? Apakah ada yang mengutuk garis keturunan kita? Jika ya, siapa yang melakukannya? Jangan coba-coba membodohiku. Jika kamu melakukannya, aku akan merobek jiwamu dari tubuh menyedihkan mereka, menyalakannya dan membiarkannya terbakar selama 10.000 tahun. Ancaman dingin Chen Fan membuat tulang punggung Zhao Juexian merinding. Terlepas dari dirinya sendiri, dia berkata, mengerti. Xie Changying mengepalkan tangannya dan menatap Zhao Juexian. Dia tahu bahwa wahyu Zhao Juexian akan mengubah nasib rakyatnya selamanya. Setiap orang Tionghoa ingin mencabik-cabik pelakunya, dan akhirnya mereka tahu siapa yang harus mereka kejar. Zhao Juexian ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata perlahan, pelakunya adalah Kaisar Gunung. Gunung Kaisar. Xie Changying tercengang saat mendengar nama itu. Wajahnya memucat, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Chen Fan mengerutkan alisnya. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Roh artefak Istana Yuntian telah menyebutkannya saat dia berada di Kunsu. Dia telah memberitahunya bahwa pada zaman kuno, seorang kultivator berbakat bernama Disi telah tiba di pusat kota dari Gunung Kaisar. Meskipun dia bukan individu yang paling kuat di Gunung Kaisar, dia telah mengalahkan semua kultivator muda di bumi. Memang, Kaisar Gunung, itu adalah sekte ilahi terkuat yang mendominasi tanah suci pusat selama ratusan ribu tahun, kata Zhao Juexian pelan. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, keputusasaan di mata Xie Changying semakin bertambah. Zhao Juexian menyimpulkan dengan mengatakan, yang paling penting, Kaisar Gunung memiliki dewa ilahi.
Wahyu itu bahkan membuat wajah Chen Fan berubah warna. Tuan Ilahi, adalah gelar untuk penggarap agung. Ini memberitahu Chen Fan bahwa Kaisar Gunung adalah warisan dari seorang penggarap agung. Seorang penggarap agung memiliki kekuatan yang menakutkan, dan dianggap sebagai penguasa tertinggi dimanapun di alam semesta. Sebuah planet dapat disebut sebagai planet budidaya hanya jika ia memiliki penggarap formasi jiwa, hal yang sama berlaku untuk ras apapun yang disebut klan semesta. Chen Fan berharap Tianhuang memiliki dewa ilahi, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dewa ilahi berlokasi di Gunung Kaisar. Jika itu benar, Kaisar Gunung akan menjadi kekuatan menakutkan yang harus diperhitungkan. Bam! Xie Changying terjatuh ke lantai. Hatinya sebelumnya penuh dengan pikiran balas dendam yang manis, tapi sekarang kosong dan dingin. Tangannya gemetar ketakutan karena penampilannya yang tampak seperti berumur 10 tahun. Zhao Juexian menunduk. Meskipun ekspresi wajahnya berat, sedikit kesenangan muncul di matanya. Keheningan mematikan menyelimuti aula. Setelah beberapa saat, bahkan ketika Zhao Juexian berpikir bahwa dia telah menghalangi Chen Fan, dia mendengar pemuda itu berkata, apakah Dewa Ilahi masih hidup? Zhao Juexian berhenti sejenak dan berkata, itu tidak mungkin. Dia hidup 100.000 tahun yang lalu. Bahkan Raja Abadi pun tidak akan hidup selama itu, secara fisik. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Fan menanyakan hal itu. Jika dia sudah mati, maka mereka bukan ancaman bagi kita. Chen Fan meletakkan jarinya di atas meja dan meliriknya dengan dingin. Jika penggarap formasi jiwa masih tinggal di Gunung Kaisar, maka kita harus menunggu 50 tahun lagi. Kalau tidak, aku bisa menjatuhkannya dengan mudah. Kata-katanya mengejutkan Zhao Juexian dan juga Xie Changying. Sempurna, penggarap sempurna. Apakah maksudmu kamu akan berperang melawan Kaisar Gunung? Xie Changying tergagap karena terkejut. Itu adalah Gunung Kaisar, Sekte Keabadian, penguasa Tanah Suci. Selama 100.000 tahun terakhir, mereka tetap tak tertandingi saat mereka menguasai planet Tianhuang. Tetap saja, Chen Fan akan menghadapinya. Zhao Juexian menganggap Chen Fan seolah-olah dia sudah gila. Haha, Chen Fan hanya menertawakan ketidakpercayaan mereka. Kaisar Gunung mungkin tidak terkalahkan bagi mereka, tetapi Chen Fan telah melihat kekuatan ribuan kali lebih besar dari Kaisar Gunung. Sekte ilahi yang mendominasi seluruh galaksi dan peringkatnya dipenuhi oleh penggarap formasi jiwa. Banyak yang tinggal di tempat suci di kedalaman alam semesta, beberapa dari mereka bahkan memiliki penggarap reuni Dao. Sekte surgawi bela diri sejati adalah salah satu dari sekte tersebut. Namun, Chen Fan tidak ingin membuang waktu untuk meyakinkan keduanya, jadi dia hanya mengubah topik pembicaraan. Apa yang terjadi antara Tiongkok dan Kaisar Gunung? Di manakah Dewa Langit Qi? Apakah dia mati? Dari mana asal mula kutukan garis keturunan di kalangan orang Tionghoa? Zhao Juexian tampak gelisah setelah mendengar serangkaian pertanyaan. Saya benar-benar tidak tahu, penggarap sempurna. Aku bahkan belum lahir ketika segalanya berantakan. Yang saya tahu hanyalah sedikit demi sedikit dari orang tua saya. Ayah saya dulunya adalah seorang pemimpin klan dan dipilih oleh Kaisar Gunung untuk menjadi eksekutornya di wilayah Beihan. Zhao Juexian tersenyum masam dan melanjutkan, namun, ayah saya menyebutkan sesuatu yang disebut hukum ilahi Tianhuang ketika dia berbicara tentang menyumpahi. Dia mengatakan bahwa hanya orang-orang dari Gunung Kaisar yang dapat menghilangkan kutukan itu. Hukum ilahi Tianhuang. Wajah Xie Changying menjadi semakin pucat. Melihat ekspresi Chen Fan yang bertanya-tanya, dia menjelaskan, hukum ilahi Tianhuang adalah perintah yang diberikan oleh penguasa Kaisar Gunung. Legenda mengatakan bahwa penguasa Gunung Kaisar adalah pelaksana kehendak Tuhan. Siapapun yang menentang mereka akan gagal. Karena takut akan hak ilahi mereka untuk memerintah, orang-orang menyebut kutukan tersebut sebagai hukum ilahi Tianhuang. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka kita akan hancur. Saya belum pernah mendengar adanya obat untuk hukum ilahi Tianhuang. Pada saat itu, kehidupan dan warna telah benar-benar hilang dari wajah Xie Changying. Hukum ilahi yang mana? Itu hanya kutukan garis darah. Chen Fan mendengus. Dia mengarahkan satu jarinya ke Xie Changying dan sedikit melengkungkannya. Dentang, rantai ilahi tiba-tiba muncul di sekitar Xie Changying seolah-olah entah dari mana. Rantai-rantai itu dipenuhi dengan keagungan yang sombong, seolah-olah setiap mata rantai adalah perintah ilahi ke dunia itu. Mereka ditutupi dengan prasasti, telah mengakar jauh di dalam garis darah mereka, mengunci kekuatan Dharma Xie Changying di tempatnya, melarangnya membentuk inti.
Apa ini? Xie Changying dan Zhao Juexian sama-sama tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kutukan dalam bentuk itu. Keangkuhan dan keagungan yang angkuh hampir meyakinkan keduanya untuk berlutut di hadapannya. Inilah yang disebut hukum ilahi Tianhuang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat berbicara atas nama Tuhan. Bahkan jika ada, utusan seperti itu tidak akan berasal dari Gunung Kaisar. Chen Fan terkekeh lalu menjentikkan jarinya. Bang, bang, bang. Di bawah dua pasang mata yang terkejut, rantai ilahi yang membelenggu Xie Changying putus satu demi satu. Semburan energi yang kuat keluar dari sistem Xie Changying. Xie Changying telah berkultivasi selama 400 tahun dan sejak itu telah mengumpulkan cukup energi untuk membentuk inti tanpa kutukan garis keturunan. Oleh karena itu, segera setelah belenggu dilepas, potensi penuhnya dilepaskan. Ledakan, kilatan petir muncul di langit tempat awan gelap bergulung dari segala arah. Seseorang akan mengalami kesengsaraan guntur. Menarik, saya tidak mengenal siapapun yang telah mencapai titik itu. Energinya terasa seperti milik Grand Elder. Banyak tetua, Tiongkok memandang dengan bingung. Sementara itu, banyak kultivator yang telah mencapai kesempurnaan memandang dari luar kota China lama. Penggarap inti emas menyadari kesengsaraan guntur. Mereka merasakan bahwa kultivator yang akan menjalani kesengsaraan memiliki kekuatan luar biasa dan akan mencapai inti emas tingkat keempat jika dia berhasil. Tuan lainnya akan lahir di wilayah Beihan. Kultivator sempurna Heiming memandang rekan-rekannya dengan penuh pengertian. Retakan, sebuah kekuatan membawa tubuh Grand Elder ke langit. Lautan esensi sejati membengkak di dalam tubuhnya dan membentuk pusaran yang memusatkan energi untuk mewujudkan singularitas dan membentuk inti esensi. Inti esensi menyinari tubuhnya, dan menerangi sekelilingnya seperti matahari kecil. Pergi, Chen Fan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang mendukung Grand Elder semakin kuat dan membawanya terbang di atas awan, menuju jaring petir. Xie Changying dihujani serangan petir. Karena kehabisan napas dan bingung, Xie Changying mengetahui bahwa dia telah membentuk inti emas. Apakah saya menjadi seorang kultivator yang sempurna? Saya telah memperoleh inti emas tingkat 5 sekarang. Bagaimana mungkin? Xie Changying melayang di udara dengan kebingungan. Dia merasakan esensi Qi di alam mengalir ke dalam dirinya, mengembun di dantiannya, menambah kecemerlangan inti emasnya. Saat itulah, dia menerima kenyataan. Dia diliputi oleh kegembiraan. Kerja keras dan kesabaran selama 400 tahun akhirnya membuahkan hasil ketika dia berpikir bahwa semua harapan telah hilang. Chen Fan telah memberinya kehidupan baru dan menghilangkan hambatan terbesarnya dengan beberapa gerakan sederhana. Kultivator Chen yang sempurna benar-benar adalah dewa. Kami diselamatkan, Xie Changying berseru dalam benaknya. Dia menyaksikan banyak tetua Tiongkok terbang ke Chen Fan dan berlutut di depannya, berterima kasih padanya karena telah membebaskan mereka. Qin Hua berdiri di depan kerumunan, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Melihat wajah hormat dari Master Sekte yang angkuh, Xie Changying berteriak lega dan gembira. Hari-hari kejayaan akhirnya tiba di Tiongkok. Xie Changying yang mencapai ranah inti emas adalah peristiwa penting. Pada upacara penyempurnaan kultivator, para pemimpin dari 5 wilayah pergi untuk memberi selamat kepadanya. Namun, kebanyakan dari mereka berkunjung karena Chen Fan. Leluhur Patriark Xian Kong adalah salah satunya. Jika bukan karena Chen Fan, dia tidak akan pernah memberi selamat secara pribadi kepada seorang kultivator yang sempurna. Gelombang energi lainnya melonjak ke langit pada malam upacara. Di bawah banyak tatapan tidak percaya, Qin Hao menjalani 6 kesengsaraan guntur dan mencapai inti emas tingkat 6. Penggarap inti emas kedua, dia berada di tingkat ke-6. Apa yang terjadi dengan orang Tiongkok? Saya pikir garis keturunan mereka terkutuk, gumam banyak orang satu sama lain. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Sehari setelahnya, Penatua Mulei berhasil menjalani transendensi guntur kesengsaraan. Keesokan harinya adalah Penatua Wu Fen dan Penatua Lin yang setelahnya. 5 hari kemudian, kelima tetua Tiongkok telah mencapai ranah inti emas. Dalam 10 hari upacara penggarap sempurna, 17 penggarap sempurna telah lahir. Yang paling kuat di antara mereka telah mencapai tingkat 6. Upacara penggarap sempurna telah berubah menjadi karnaval perayaan. Pada saat itu, bahkan leluhur keluarga Lin harus bergerak. Ini adalah unjuk kekuatan yang kurang ajar. 17 penggarap sempurna dalam 10 hari. Orang Tiongkok akan menjadi lebih kuat daripada 6 gua surga utama.
Yang lebih parah lagi, ini hanyalah permulaan dan jumlahnya akan terus bertambah. Ketika jumlahnya mencapai 100, Chen Beixuan akhirnya akan mengamankan kursi kekuasaan di 5 wilayah. Patriark leluhur Xian Kong menoleh ke pelayannya dan memerintahkan, beritahu orang-orang kami untuk menghentikan semua komunikasi dengan Tuan Yuan Wu dan Tuan Peternakan Roh. Siapapun yang tidak mematuhi perintahku akan merasakan kemarahanku. Ya, Lord Lin bangkit dan membungkuk. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat kepahitan dan kebingungan di sekelilingnya. Saya pikir, tingkat pencapaian mereka terbatas pada Connect Spirit. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Penggarap inti emas kelas menengah mereka akan menjadi aset langka dan berharga di wilayah manapun. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu.